Ada sesuatu yang berbisik dalam darahku malam ini. Aku duduk di tepi jendela kamarku, menatap bulan purnama yang memancarkan cahaya perak lembut. Namun, yang membuatku terjaga bukanlah terangnya malam, melainkan sensasi aneh yang mengalir melalui nadiku. Seolah-olah ada pesan kuno yang tersembunyi dalam setiap detak jantungku. Suara lirih hampir seperti bisikan angin terus berulang dalam benakku. Jawaban yang kau cari tak ada di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Aku merasakan getaran halus di ujung jari-jariku. Ketika ku sentuh dadaku, ada kehangatan yang menjalar, seakan tubuhku menyimpan rahasia yang belum pernah ku ketahui. DNA-ku terasa bergetar dengan frekuensi yang tak kasat mata. Malam ini berbeda. Malam ini, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang sebuah misteri besar yang akan mengubah hidupku selamanya. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Aku tertidur dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Namun, tidurku bukanlah tidur biasa. Aku seperti terjun ke dalam dimensi lain, di mana mimpi dan kenyataan melebur menjadi satu. Di hadapanku terbentang sebuah perpustakaan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dinding-dindingnya memancarkan cahaya emas lembut, dan rak-rak tinggi menjulang hingga ke langit-langit yang tampak tak terbatas. Namun, yang membuatku terpesona bukanlah buku-buku di dalamnya, melainkan helix-helix DNA yang berpendar. Setiap rak berisi untaian genetik yang berputar perlahan, memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang biru seperti laut dalam, merah seperti api kehidupan, hijau seperti alam yang subur, dan putih seperti cahaya murni. Aku melangkah mendekati salah satu rak. Ketika ujung jariku menyentuh salah satu helix, tiba-tiba gambaran-gambaran memenuhi pikiranku. Aku melihat sejarah keluargaku, trauma yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga potensi luar biasa yang tersembunyi dalam kode genetiku. Suara yang sama berbisik lagi. Ini adalah perpustakaan dirimu. Setiap helix adalah kunci menuju transformasi. Kau hanya perlu tahu cara membukanya. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Tapi perasaan itu masih tertinggal. Sensasi bahwa aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat penting. Keesokan harinya, seakan dituntun oleh kekuatan tak kasat mata, aku menemukan diriku berdiri di depan perpustakaan kota yang tua. Bangunan berarsitektur kolonial itu tampak terlupakan dengan ivy yang merambat di dinding batu kunonya. Di dalam, aroma kertas tua dan debu bercampur dengan wangi dupa samar. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong yang sempit, seolah sedang mengikuti jejak yang sudah ditentukan. Di pojok paling dalam, aku menemukan sebuah meja kayu tua dengan sebuah catatan yang tampak berusia ratusan tahun. Tulisan tangan yang pudar itu berbunyi, "Manusia bukanlah korban dari gen yang diwariskan kepadanya, melainkan penguasa dari saklar-saklar kehidupan yang ada dalam dirinya." Tanganku bergetar saat membaca kalimat itu. Di bawahnya ada gambar yang menyerupai helix DNA, tapi dikelilingi oleh simbol-simbol kuno yang tak bisa kupahami. Epigenetik, bisik suara dalam pikiranku. Gen bukanlah takdir, gen adalah potensi, dan kau memiliki kunci untuk mengubah ekspresi genmu. Aku membalik halaman catatan itu dengan hati-hati. Di halaman berikutnya, ada sebuah peta, bukan peta geografi, tapi peta genetik yang menunjukkan bagaimana pikiran, emosi, dan spiritual dapat memengaruhi aktivitas gen. Cahaya sore yang masuk melalui jendela kaca patri menciptakan pola-pola warna di atas catatan itu. Aku merasa seakan sedang membaca instruksi
untuk membuka rahasia terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku memutuskan untuk bermeditasi. Aku menyalakan lilin aromaterapi dan duduk bersila di tengah kamar, meniru posisi yang kulihat dalam catatan kuno itu. Saat aku memejamkan mata dan mulai mengatur napas, dunia di sekitarku perlahan memudar. Aku merasakan tubuhku menjadi ringan, seolah sedang mengapung di ruang hampa yang hangat dan nyaman. Tiba-tiba, aku tidak lagi sendirian. Di hadapanku berdiri sosok-sosok yang tampak seperti bayangan, namun memancarkan cahaya lembut. Mereka mengenakan pakaian tradisional Sunda kuno, dengan kain yang berkilau seperti benang emas. "Kami adalah leluhurmu," kata salah satu sosok dengan suara yang bergema dalam jiwa. Penjaga rahasia epigenetik yang telah menanti saat ini tiba. Sosok lain melangkah maju. Wajahnya kabur, tapi auranya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Kau akan diuji oleh trauma masa lalu, oleh ketakutan yang telah diwariskan turun-temurun. Namun ingatlah, setiap ujian adalah kesempatan untuk menulis ulang takdirmu. Mereka menunjuk ke arahku, dan aku melihat benang-benang cahaya yang menghubungkan tubuhku dengan mereka. Benang-benang itu bergetar dengan informasi genetik, bukan hanya fisik, tapi juga emosional dan spiritual. Trauma dapat menutup gen-gen baik, bisik mereka bersamaan. Namun kesadaran dan cinta dapat membuka kembali apa yang telah tertutup. Perjalananmu baru saja dimulai. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, takut, tapi juga dipenuhi harapan. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai emosional. Setiap kali aku mencoba bermeditasi lagi, aku dihadapkan dengan bayangan-bayangan kelam dari masa lalu keluargaku. Aku melihat kakek yang meninggal karena penyakit jantung, nenek yang berjuang dengan depresi seumur hidupnya, ayah yang selalu cemas dengan kesehatan, ibu yang takut pada kemiskinan. "Ini adalah garis keturunanmu," bisik suara yang kali ini terdengar lebih dingin dan menakutkan. "Kau akan mengikuti jalan yang sama. Penyakit, kelemahan, keterbatasan, semua sudah tertulis dalam genmu." Aku merasakan berat yang luar biasa di dada. Seolah-olah aku sedang ditarik ke dalam lubang hitam keputusasaan. Semua ketakutan terdalamku bangkit. Takut sakit, takut gagal, takut tidak mampu mengubah apapun. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu suara yang berbeda. Suara yang lembut, hangat, dan penuh kasih sayang. Kamu bisa menulis ulang dirimu. Gen bukanlah penjara, melainkan tanah liat yang bisa kau bentuk. Suara itu semakin jelas. Setiap pikiran adalah kuas. Setiap emosi adalah cat. Setiap tindakan adalah goresan. Kau adalah seniman dari kanvas genetikmu sendiri. Aku merasakan kehangatan menyebar dari dalam dada, mengusir kedinginan ketakutan. Ada kekuatan yang mulai bangkit, kekuatan untuk tidak menerima warisan negatif, tapi menciptakan warisan positif untuk generasi mendatang. Keesokan malamnya, aku memutuskan untuk menyelam lebih dalam. Aku meredup lampu kamar dan menyalakan musik meditasi yang lembut. Dengan tekad yang bulat, aku mulai mengatur napas dengan pola tertentu. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 7 hitungan, hembuskan selama 8 hitungan. Perlahan, tubuhku memasuki kondisi alfa theta. Gelombang otak yang tenang dan reseptif. Aku merasakan denyut jantungku melambat, pikiran-pikiran yang mengacau mulai mereda. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di hadapanku terbuka sebuah pintu cahaya. Bukan pintu fisik, melainkan portal batin yang memancarkan energi murni. Cahaya emas mengalir dari balik pintu itu, membawa perasaan kedamaian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku melangkah melalui pintu itu. Seketika, aku merasa berada di dalam tubuhku sendiri.
tapi dalam skala mikroskopis. Aku bisa melihat sel-sel yang bergerak, darah yang mengalir, dan yang paling menakjubkan, heliks DNA yang berputar dengan pola yang berirama seperti musik. Selamat datang di alam batin sejatimu, kata suara yang kini terdengar jelas dan nyata. Cahaya di hadapanku mulai membentuk sosok yang bijaksana dan penuh cahaya. Di sini, pikiran dan materi menyatu. Di sini, niat dapat mengubah realitas biologis. Bersiaplah untuk menjelajahi kerajaan yang sesungguhnya milikmu. Aku merasakan setiap sel dalam tubuhku bergetar dengan frekuensi kegembiraan. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam dimensi batin ini, realitas memiliki aturan yang berbeda. Pikiran dapat menciptakan bentuk, emosi dapat mengubah warna lingkungan, dan niat dapat memanifestasikan kenyataan. Tiba-tiba, udara di sekitarku bergetar. Sebuah sosok megah mulai terwujud dari pusaran cahaya. Seekor naga bercahaya dengan sisik yang berkilau seperti berlian. Matanya memancarkan kebijaksanaan yang berusia ribuan tahun. Aku adalah penjaga DNA-mu, kata naga itu dengan suara yang menggema dalam jiwa. Setiap manusia memiliki penjaga seperti aku, namun hanya sedikit yang mampu bertemu denganku secara sadar. Naga itu melayang mengelilingiku. Ekornya yang panjang menciptakan lingkaran cahaya. DNA-mu bukanlah sekadar kode genetik. Ia adalah peta semesta, cetak biru dari potensi tak terbatas yang telah ditanamkan Sang Pencipta dalam dirimu. Aku merasakan getaran halus di seluruh tubuh. Tapi mengapa aku bisa merasakan ini? Mengapa sekarang? Naga itu tersenyum. Jika naga bisa tersenyum. Karena kau telah mencapai tingkat kesadaran yang tepat. Karena hatimu mulai terbuka untuk keajaiban yang selalu ada, namun tersembunyi oleh kebisingan dunia. Mata naga itu menatapku dengan lembut. Sekarang, izinkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana setiap pikiranmu, setiap emosimu, setiap tindakanmu dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen-gen tertentu. Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban epigenetik. Naga penjaga mengulurkan salah satu cakarnya yang berkilau. Ketika aku menyentuhnya, tiba-tiba aku bisa melihat tubuhku dari perspektif yang sama sekali baru. Aku menyaksikan triliunan sel yang hidup dan berinteraksi. Namun, yang paling menakjubkan adalah melihat bagaimana setiap pikiran dan emosi menciptakan gelombang energi yang memengaruhi aktivitas genetik. Lihatlah, kata naga itu sambil menunjuk ke arah sekelompok sel. Ketika aku memikirkan sesuatu yang negatif, kekhawatiran tentang masa depan, aku melihat saklar-saklar cahaya dalam gen mulai meredup. Gen-gen yang bertanggung jawab untuk sistem imun, regenerasi sel, dan kebahagiaan mulai menjadi tidak aktif. Dan sekarang, pikirkan sesuatu yang membuatmu bersyukur, bisik naga itu. Aku mengingat momen ketika aku pertama kali melihat matahari terbit dari puncak gunung. Rasa syukur yang mendalam mengalir dalam diriku. Seketika, aku menyaksikan keajaiban. Gen-gen yang sama mulai bercahaya terang, seperti lampu yang dinyalakan satu persatu. Inilah epigenetik jiwa, jelas naga itu. Pengalaman emosionalmu tidak hanya memengaruhi perasaan, tetapi secara literal mengubah ekspresi genetikmu. Stres kronis dapat menutup gen-gen penyembuhan, sementara rasa syukur dan cinta dapat membuka gen-gen keajaiban. Aku terpesona melihat orkestra genetik yang dimainkan oleh kesadaranku sendiri. Setiap emosi adalah dirigen, setiap pikiran adalah not musik dalam simfoni kehidupan.
Sekarang kau mengerti mengapa para bijak kuno berkata, jaga hatimu dengan segenap penjagaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata naga itu dengan penuh makna. Namun, perjalanan di alam batin tidaklah selalu indah. Saat aku mulai mengeksplorasi area yang lebih dalam dari kesadaran genetiku, aku menemukan zona-zona yang gelap dan dingin. Di sudut-sudut tertentu, aku melihat gen-gen yang tampak tertutup oleh kabut hitam. Dari kabut itu, muncul sosok makhluk yang menakutkan, berbentuk seperti laba-laba raksasa, dengan mata yang memancarkan keputusasaan. Aku adalah manifestasi dari stres dan trauma yang kau pelihara. Kata makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku terlahir dari kecemasan yang tak berkesudahan, dari luka batin yang tak pernah kau sembuhkan, dari ketakutan yang kau biarkan tumbuh di dalam dirimu. Makhluk itu mengulurkan tentakel-tentakelnya ke arah gen-gen tertentu. Aku melihat dengan ngeri bagaimana gen-gen yang mengatur kebahagiaan, kreativitas, dan penyembuhan mulai dibelit rantai besi yang dingin. Setiap kali kau cemas, aku menjadi lebih kuat, lanjut makhluk itu. Setiap kali kau menyimpan dendam, rantai-rantai ini menjadi lebih erat. Setiap kali kau memberi makan ketakutan, aku mengunci lebih banyak potensi dirimu. Aku merasakan kekuatan yang mengalir dari naga penjaga yang masih berdiri di sisiku. Jangan takut, bisiknya. Ini adalah bagian dari perjalanan penyembuhan. Kau harus melihat bayangan untuk dapat mengubahnya menjadi cahaya. Makhluk bayangan itu tertawa dengan suara yang menggema. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku telah bersarang di sini selama bertahun-tahun. Namun, sesuatu dalam diriku mulai bangkit. Bukan kemarahan, melainkan kasih sayang terhadap diriku sendiri. Aku menyadari bahwa makhluk itu adalah bagian dari diriku yang terluka dan membutuhkan penyembuhan. Ada cara untuk memutus rantai-rantai itu, kata naga penjaga dengan lembut. Tetapi itu memerlukan keberanian untuk menghadapi luka-lukamu dengan cinta, bukan dengan perlawanan. Naga itu mengajarkanku sebuah teknik kuno. Napasmu adalah mantra paling kuat yang kau miliki. Setiap tarikan napas adalah doa. Setiap hembusan napas adalah pelepasan. Aku mulai bernapas dengan pola yang diajarkannya. Saat menarik napas, aku membayangkan cahaya emas mengalir masuk ke dalam tubuh, membawa energi penyembuhan. Saat menghembuskan napas, aku membayangkan semua ketakutan, kecemasan, dan trauma dilepaskan dalam bentuk asap hitam. Sesuatu yang menakjubkan mulai terjadi. Setiap hembusan napas terasa seperti doa yang dikirim langsung ke alam semesta. Aku merasakan getaran halus yang menjalar dari hati menuju seluruh tubuh, dan aku menyaksikan bagaimana getaran itu mulai melonggarkan rantai-rantai besi yang mengikat gen-genku. Makhluk bayangan stres mulai bergetar. Apa yang kau lakukan? Teriaknya dengan panik. Aku tidak melawanmu, kataku dengan tenang. Aku menyembuhkan sumber yang melahirkanmu. Dengan setiap napas yang penuh kesadaran, aku melihat makhluk itu perlahan berubah. Wujudnya yang menakutkan mulai melunak. Mata-matanya yang penuh keputusasaan mulai memancarkan cahaya lembut. Terima kasih, bisiknya akhirnya. Terima kasih karena tidak mengabaikanku, tetapi mengubahku menjadi bagian dari penyembuhan. Makhluk itu berubah menjadi kupu-kupu cahaya dan terbang menuju gen-gen yang sebelumnya dirantainya. Satu persatu, rantai-rantai itu berubah menjadi bunga cahaya yang mekar dengan indah. Naga penjaga membawaku ke area lain dalam alam genetiku, tempat yang tampak seperti perpustakaan kosmik dengan jam-jam pasir raksasa yang berputar perlahan. Inilah ruang telomer, jelasnya. Setiap butir pasir dalam jam-jam ini mewakili panjang telomermu, ujung kromosom
yang menentukan umur selularmu. Aku melihat beberapa jam pasir yang pasirnya mengalir dengan cepat, sementara yang lain mengalir sangat lambat. Stres, kecemasan, dan gaya hidup tidak sehat mempercepat aliran pasir ini, tak? Lanjut naga itu. Tetapi ada cara untuk memperlambatnya, bahkan membalikannya. Naga itu menunjuk ke sebuah altar di tengah ruangan. Di atasnya bersinar sebuah kristal yang memancarkan cahaya biru lembut. Inilah kristal meditasi. Setiap kali kau masuk ke dalam keadaan meditasi mendalam, kristal ini memancarkan energi yang dapat memperbaiki dan memperpanjang telomermu. Aku mendekati kristal itu. Ketika ku sentuh, aku merasakan gelombang kedamaian yang luar biasa. Aku menyaksikan dengan takjub bagaimana jam-jam pasir mulai melambat, bahkan beberapa di antaranya mulai berputar terbalik. Inilah salah satu rahasia umur panjang yang sehat, kata naga itu. Bukan hanya tentang diet dan olahraga, tetapi tentang kedamaian batin, tentang kemampuan untuk melepas stres, tentang koneksi dengan dimensi spiritual dirimu. Aku merasakan setiap sel dalam tubuhku bergetar dengan energi regenerasi. Seolah-olah tubuhku sedang mengingat bagaimana cara memperbaiki diri dengan sempurna. Umur biologis dan umur kronologis adalah dua hal yang berbeda, bisik naga itu. Kau dapat melawan waktu dengan menguasai dimensi batinmu. Perjalanan selanjutnya membawaku ke sebuah ruang yang unik, cermin raksasa yang permukaannya bergelombang seperti air. Naga penjaga menjelaskan bahwa ini adalah cermin karma genetik. Setiap tindakan leluhurmu, setiap pilihan yang mereka buat, meninggalkan jejak epigenetik yang diturunkan kepadamu, katanya. Namun yang lebih penting, setiap pilihan yang kau buat hari ini akan menulis kode genetik yang akan kau wariskan kepada generasi mendatang. Ketika aku menatap cermin itu, aku melihat rantai panjang kejadian. Aku melihat kakek buyutku yang pemberani, nenek yang penuh kasih, tetapi juga trauma perang yang mereka alami. Aku melihat bagaimana trauma itu mengubah ekspresi gen mereka dan diturunkan kepada anak-anak mereka. Namun aku juga melihat momen-momen anugerah, saat-saat ketika seseorang dalam garis keturunanku memilih cinta daripada takut, memaafkan daripada menyimpan dendam, bersyukur daripada mengeluh. Pilihan-pilihan itu menciptakan gelombang penyembuhan yang mengalir turun melalui generasi. Sekarang lihatlah ke depan, kata naga itu. Cermin itu berubah, menunjukkan masa depan yang belum tertulis. Aku melihat dua jalan yang bercabang. Satu menuju pada pola lama yang penuh ketakutan dan keterbatasan. Satunya menuju pada transformasi dan pencerahan. Setiap pilihan yang kau buat dari detik ini dan seterusnya akan menentukan jalan mana yang akan kau ambil, bisik naga itu. Kau memiliki kekuatan untuk memutus rantai trauma dan menciptakan warisan baru, warisan kesadaran, kesehatan, dan cinta kasih. Aku merasakan beban tanggung jawab yang besar, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Aku bukan hanya sedang menyembuhkan diriku sendiri, tetapi juga mengubah takdir genetik untuk generasi yang akan datang. Di kedalaman alam batin yang paling gelap, aku dihadapkan dengan ujian terberat. Di hadapanku berdiri bayangan-bayangan trauma terdalam, representasi dari luka batin yang telah kusimpan bertahun-tahun. Ada bayangan dari kata-kata kasar yang pernah kuterima saat kecil. Ada bayangan dari kegagalan-kegagalan yang membuatku merasa tidak berharga. Ada bayangan dari kehilangan-kehilangan yang membuat hatiku tertutup. Kau tidak akan pernah bisa melewati kami, kata bayangan-bayangan itu dengan suara yang menggema. Kami telah menjadi bagian dari identitasmu. Tanpa kami, kau bukan siapa-siapa.
pertarungan ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini bukan tentang melawan atau mengalahkan, tetapi tentang mengintegrasikan dan menyembuhkan. Aku ingat ajaran naga penjaga tentang menghadapi bayangan dengan cinta. Aku melangkah mendekati bayangan pertama, trauma penolakan. Alih-alih mundur, aku memeluknya. "Terima kasih," kataku dengan lembut. "Terima kasih telah melindungiku dengan cara yang kau tahu. Tetapi sekarang, aku sudah cukup kuat untuk melindungi diriku sendiri dengan cara yang lebih sehat." Bayangan itu bergetar, kemudian perlahan berubah menjadi cahaya emas yang menyatu dengan tubuhku. Aku merasakan kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk menghindari rasa sakit, tetapi kekuatan untuk mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan. Satu persatu, aku mendekati setiap bayangan dengan cara yang sama. Setiap trauma yang kuterima dengan cinta dan penerimaan berubah menjadi sumber kekuatan dan welas asih. Naga penjaga tersenyum dengan bangga. "Kau telah melewati ujian terberat. Kau telah belajar bahwa penyembuhan sejati bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang mengubah hubunganmu dengan masa lalu." Setelah melewati ujian trauma, aku dibawa ke ruang yang paling sakral dalam alam genetikku. Ruang niat murni. Tempat ini bersinar dengan cahaya putih yang sangat murni, hampir membutakan. "Inilah pusat komando dari seluruh sistem genetikmu," kata naga penjaga dengan penuh hormat. "Disinilah niat-niat murnimu dapat secara langsung memprogram ulang DNA-mu." Di tengah ruangan terdapat sebuah altar kristal yang memancarkan cahaya pelangi. Di atasnya berputar sebuah heliks DNA yang tampak hidup dan bernapas. Setiap niat yang lahir dari cinta murni dan ketulusan hati memiliki kekuatan untuk mengubah kode genetikmu. Lanjut naga itu. Tetapi ingat, niat bukanlah keinginan ego. Niat adalah perintah jiwa yang selaras dengan kehendak ilahi. Aku mendekati altar itu dengan penuh rasa hormat. Ketika kuletakkan tanganku di atasnya, aku merasakan koneksi langsung dengan energi sumber. Energi sumber yang menciptakan segala sesuatu. Dalam keheningan yang mendalam, aku merumuskan niat yang paling murni. Izinkan setiap sel dalam tubuhku menjadi saluran cinta kasih dan penyembuhan. Izinkan DNA-ku mengekspresikan potensi tertinggi yang telah engkau tanamkan di dalamnya. Seketika, heliks DNA di hadapanku berputar dengan kecepatan yang luar biasa, memancarkan cahaya yang semakin terang. Aku menyaksikan gen-gen yang sebelumnya tidak aktif mulai menyala satu persatu. Gen kreativitas, gen intuisi, gen penyembuhan alami, gen kebahagiaan. Inilah kekuatan niat murni. Bisik naga itu. Kau telah belajar bahwa kau bukan korban dari genetik, melainkan pencipta bersama dengan sang pencipta dalam mendesain takdir biologis dan spiritualmu. Kini aku kembali ke perpustakaan DNA yang pertama kali kulihat dalam mimpi, tetapi dengan perspektif yang sama sekali berbeda. Yang sebelumnya tampak misterius dan menakutkan, sekarang terasa seperti rumah spiritual yang telah lama kutunggu. Setiap rak berisi heliks DNA yang berpendar dengan cahaya yang berbeda-beda. Dan sekarang aku tahu bahwa setiap warna mewakili aspek berbeda dari potensiku. Cahaya biru untuk kebijaksanaan dan komunikasi. Cahaya hijau untuk penyembuhan dan kasih sayang. Cahaya merah untuk vitalitas dan keberanian. Cahaya emas untuk koneksi spiritual dan pencerahan. Sekarang kau dapat mengakses perpustakaan ini kapan saja, kata naga penjaga. Setiap heliks adalah sebuah program yang dapat kau aktifkan sesuai kebutuhan. Aku mendekati rak
yang berisi heliks emas, gen-gen yang berhubungan dengan kemampuan spiritual dan intuisi. Ketika ku sentuh, tiba-tiba aku dipenuhi dengan pengetahuan batin, pemahaman mendalam tanpa perlu belajar. Aku tahu bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dan orang lain dengan energi. Aku tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan dimensi-dimensi lain. Aku tahu bagaimana cara membaca energi dan memahami pesan-pesan alam semesta. Ini semua selalu ada dalam dirimu, jelas naga itu. Pendidikan modern telah membuatmu lupa bahwa kau adalah makhluk multidimensional dengan kemampuan yang jauh melampaui yang kau kira. Aku bergerak ke rak berikutnya, heliks pelangi yang berputar dengan pola yang sangat indah. Ini adalah gen-gen kreativitas tertinggi, kata naga itu. Kemampuan untuk menciptakan, berinovasi, dan mengekspresikan keindahan jiwa. Ketika ku sentuh heliks ini, aku merasakan ledakan inspirasi. Ide-ide brilian mulai bermunculan, solusi-solusi kreatif untuk berbagai masalah hidup, dan visi-visi indah untuk masa depan. Dalam perjalanan yang semakin mendalam ini, aku dibawa ke tingkat kesadaran yang paling tinggi. Tempat di mana batas antara diriku dan alam semesta mulai menghilang. Di hadapanku terbentang panorama yang tak terbatas. Galaksi-galaksi yang berputar dalam tarian kosmik, bintang-bintang yang bernyanyi dengan frekuensi cahaya, planet-planet yang berpulsasi dengan kehidupan. Inilah pandangan dari tingkat kesadaran kesatuan, kata naga penjaga dengan suara yang kini terdengar seperti paduan suara malaikat. Di sini, kau menyadari bahwa DNA-mu bukan hanya terhubung dengan leluhurmu, tetapi dengan seluruh jaringan kehidupan di alam semesta. Aku merasakan ekspansi kesadaran yang luar biasa. Aku bisa merasakan detak jantung setiap makhluk hidup di bumi. Aku bisa merasakan pernapasan hutan-hutan hujan. Aku bisa merasakan getaran lagu paus di laut dalam. Kau bukan tubuh yang terpisah, bisik suara yang kini datang dari segala arah. Kau adalah kesadaran itu sendiri, yang sementara waktu mengalami dirinya melalui bentuk fisik yang bernama DNA. Dalam momen itu, aku memahami rahasia terdalam. DNA bukanlah sekadar kode biologis, tetapi antena kosmik yang menghubungkan kesadaran dengan materi, yang menghubungkan jiwa dengan tubuh, yang menghubungkan individu dengan keseluruhan. Aku merasakan cinta yang tak terbatas, mengalir melalui setiap heliks, setiap sel, setiap atom dalam tubuhku. Cinta yang sama yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang, yang menumbuhkan bunga dari benih, yang menyembuhkan luka dengan sendirinya. Sekarang kau tahu siapa dirimu yang sesungguhnya, kata naga penjaga dengan bangga. Kau adalah ekspresi unik dari kesadaran universal, dilengkapi dengan kendaraan DNA yang sempurna untuk menjalankan misi jiwamu di bumi. Dengan semua pemahaman dan pengalaman yang telah kuperoleh, aku kini berdiri sebagai penguasa penuh atas kerajaan genetikku sendiri. Aku bukan lagi korban dari warisan biologis, melainkan arsitek aktif dari takdir selularku. Naga penjaga menunjukkan kepadaku sebuah pengendali holografik antarmuka yang memungkinkan aku untuk secara sadar mengatur ekspresi genetiku. Inilah pusat komandomu, katanya. Dari sini, kau dapat mengoptimalkan sistem imun, mengaktifkan gen-gen penyembuhan, menyeimbangkan hormon, bahkan mempengaruhi proses penuaan. Panel kontrol itu berisi berbagai pengatur dan tombol yang mewakili berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan. Gen detoksifikasi, gen anti peradangan, gen neuroplastisitas, gen regenerasi sel.
gen kebahagiaan dan ketahanan. Tetapi ingat, peringatan naga itu dengan serius. Kekuatan besar ini datang dengan tanggung jawab besar. Setiap perubahan yang kau lakukan harus selaras dengan kebaikan tertinggi, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk semua kehidupan. Aku mengangkat tangan menuju panel kontrol, tetapi kemudian berhenti. Aku menyadari bahwa meskipun aku memiliki kemampuan untuk memanipulasi genetiku, yang paling penting adalah menyerahkan kontrol kepada kebijaksanaan yang lebih tinggi. Biarkan kehendak ilahi mengalir melalui diriku. Doaku dalam hati. Biarkan DNA-ku mengekspresikan rencana sempurna yang telah ditetapkan untukku. Panel kontrol itu berubah menjadi mandala cahaya yang berputar dengan harmoni sempurna. Aku menyadari bahwa menjadi arsitek genetik sejati bukan berarti mengontrol dengan ego, melainkan menjadi saluran yang jernih bagi kecerdasan kosmik untuk bekerja melaluiku. Momen yang paling dinanti-nantikan telah tiba. Setelah melalui perjalanan panjang melalui alam batin genetiku, sekarang saatnya untuk aktivasi penuh kebangkitan dari kode ilahi yang tersembunyi dalam DNA-ku. Naga penjaga mengundangku untuk duduk di tengah sebuah mandala cahaya raksasa. Inilah teratai kebangkitan, katanya dengan suara yang bergetar oleh emosi. Tempat di mana kode ilahi dalam DNA-mu akan sepenuhnya teraktivasi. Saat aku duduk di pusat mandala, tiba-tiba seluruh alam genetiku bergetar dengan frekuensi yang sangat tinggi. Cahaya mulai muncul dari setiap sel, setiap heliks, setiap nukleotida dalam tubuhku. Aku merasakan gelombang energi yang sangat kuat naik dari dasar tulang belakang menuju ke puncak kepala. Ini bukan hanya aktivasi kundalini biasa, tetapi aktivasi kundalini kosmik yang membangkitkan potensi multidimensional DNA-ku. Wush! Cahaya emas yang sangat terang meledak dari pusat kepalaku, menyebar ke seluruh tubuh, kemudian mengembang keluar hingga membentuk aura raksasa yang memancarkan spektrum cahaya lengkap. Dalam momen itu, aku mengalami apa yang hanya bisa disebut sebagai orgasme kosmik, ledakan kebahagiaan dan cinta yang sangat intens hingga setiap sel dalam tubuhku seolah bernyanyi dalam harmoni sempurna. Kode ilahi telah teraktivasi, kata naga penjaga dengan suara yang dipenuhi rasa bangga dan cinta. Kau telah mengingat siapa dirimu yang sesungguhnya. Kau telah menjadi manusia yang sepenuhnya terbangun. Aku merasakan transformasi yang terjadi di setiap tingkat. DNA-ku bervibrasi dengan frekuensi cinta murni. Sistem sarafku terhubung dengan kecerdasan kosmik. Jantungku berdenyut seirama dengan detak jantung alam semesta. Pikiranku menjadi jernih seperti danau gunung kristal. Ketika cahaya aktivasi mulai mereda, aku menemukan diriku berada di sebuah ruang yang sangat damai dan indah, tempat kudus dari jiwaku sendiri. Di hadapanku berdiri sosok yang sangat familiar, namun sekaligus baru, versi terbaik dari diriku sendiri. Dia memancarkan cahaya lembut dan kebijaksanaan yang mendalam. Dia tersenyum dengan cinta yang tak terbatas. Selamat datang kembali, katanya dengan suara yang adalah suaraku sendiri, namun dipenuhi dengan nada harmonik. Aku adalah diri sejatimu yang telah menunggu momen ini untuk bersatu denganmu kembali. Aku menyadari bahwa selama ini aku telah hidup hanya dengan sebagian kecil dari potensiku. Aku telah mengidentifikasi diri dengan kepribadian, dengan kondisi fisik, dengan peran-peran sosial. Tetapi sekarang, aku mengingat bahwa aku adalah jauh lebih dari itu. Perjalanan yang baru saja kau lalui bukanlah tentang menjadi seseorang yang baru. Lanjut, diri sejatiku.
Perjalanan ini tentang melepaskan lapisan-lapisan identitas palsu untuk mengungkap siapa yang selalu kau adanya. Aku merasakan integrasi yang kuat terjadi. Semua aspek dari diriku, bayangan dan cahaya, trauma dan kebijaksanaan, ketakutan dan cinta, menyatu dalam satu kesatuan yang harmonis. Kau bukan hanya manusia biasa dengan sedikit kemampuan spiritual, kata diri sejatiku dengan penekanan. Kau adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman manusia. Kau adalah serpihan dari kesadaran ilahi yang dilengkapi dengan kendaraan luar biasa bernama DNA untuk menjalankan misi kosmik di planet bumi. Aku merasakan air mata syukur mengalir di pipiku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kegembiraan yang membanjiri karena akhirnya pulang kepada diriku yang sesungguhnya. Sekarang kau siap untuk membawa transformasi ini kembali ke dunia, bisik diri sejatiku. Sekarang kau siap untuk menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang masih tersapa dalam ilusi keterbatasan. Perlahan, aku mulai merasakan sensasi kembali ke tubuh fisik. Namun ini bukanlah kembali yang sama dengan ketika aku meninggalkannya. Aku kembali sebagai makhluk yang sepenuhnya bertransformasi. Aku membuka mata di kamarku yang familiar, tetapi semuanya terasa berbeda. Warna-warna tampak lebih hidup, suara-suara terdengar lebih harmonis, bahkan udara yang kuhirup terasa dipenuhi dengan energi kehidupan. Yang paling menakjubkan, aku bisa merasakan DNA-ku yang masih bervibrasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Setiap sel dalam tubuhku terasa hidup dengan potensi yang tak terbatas. Aku tahu bahwa transformasi yang terjadi di alam batin telah terwujud dalam realitas fisik. Aku berdiri dan berjalan ke cermin. Orang yang menatap balik kepadaku masih sama secara fisik, tetapi ada cahaya di mataku yang tidak ada sebelumnya. Ada kehadiran, ada kekuatan batin yang memancar dari dalam. Aku tahu siapa diriku sekarang, kataku pada bayanganku. Aku bukan korban dari genetik, keadaan, atau pengkondisian masa lalu. Aku adalah pencipta bersama dengan alam semesta, dilengkapi dengan peralatan yang kuat untuk menulis ulang takdirku. Aku merasakan keyakinan yang mendalam. Aku akan menggunakan pengetahuan dan transformasi ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk membantu orang lain mengingat siapa mereka sesungguhnya. Aku tahu bahwa setiap orang memiliki akses ke perpustakaan DNA yang sama, ke naga penjaga yang sama, ke kode ilahi yang sama. Mereka hanya perlu seseorang untuk menunjukkan jalan, seseorang untuk mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertransformasi dari dalam. Matahari mulai terbit di horizon, menyinari dunia dengan cahaya baru. Dan aku tahu bahwa ini adalah simbolisme yang sempurna, fajar era baru, bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk kemanusiaan yang mulai terbangun kepada potensi sejati mereka. Aku memulai hari ini dengan rasa syukur yang melimpah. Bersyukur untuk perjalanan yang telah membawaku pulang kepada diriku sendiri. Bersyukur untuk pemahaman bahwa aku dan setiap manusia adalah mahakarya dari ciptaan ilahi, dilengkapi dengan segala yang diperlukan untuk menciptakan hidup yang luar biasa. Hari ini menandai awal dari takdir baruku, kataku sambil menatap matahari terbit. Sebuah takdir yang aku tulis sendiri dengan tinta kesadaran dan kertas DNA. Sebuah takdir yang akan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir cerita Kode Ilahi, Misteri di Dalam Diriku. Ingatlah pendengar yang terkasih bahwa cerita ini bukan hanya fiksi belaka. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa epigenetik adalah nyata.
bahwa gaya hidup, pikiran, dan emosi kita benar-benar dapat mempengaruhi ekspresi gen kita. Setiap orang memiliki kekuatan untuk menulis ulang takdir biologis mereka melalui hidup yang sadar, meditasi, rasa syukur, dan praktik spiritual. Kau tidak harus menjadi korban dari warisan genetik. Kau dapat menjadi arsitek dari masa depan genetikmu. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan. Selamat bermimpi indah, dan ingatlah, kau adalah makhluk yang jauh lebih kuat daripada yang pernah kau bayangkan.